Selamat malam teman cerita misteri, kita berjumpa lagi di episode kali ini. Kita akan membahas terkait dengan makhluk yang tak kasat mata. Bagaimana mereka ada, kadang mengamati, kadang berinteraksi. Dan kebetulan malam ini kita kedatangan salah satu teman kita juga, podcaster juga, misteri juga. Kita sambut Ko Nathan. Halo. Hai, Halo, Mbak. Halo, Mas. Kenalin, gue Nathanael Selvin, dan gue adalah orang di balik YouTube channel Mikir Malam-Malam. Iya, Oke. Mikir Malam di YouTube channelnya Nih, ya. Jadi teman-teman juga tolong kunjungi juga Mikir Malam-Malam. Di sana juga ada berbagi cerita misteri. Jangan juga. lupa subscribe. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan mulai ceritanya. Oke, Konatan, mungkin apa nih yang hari ini mau Konatan share ke kita-kita nih? Oke, jadi kan sebenarnya gue diundang ke sini, Mhm. dititipin pesan, gue harus cerita tentang sebuah konsep di mana orang Baik. Indonesia menyebutnya dengan istilah indigo. Oke. Nah, disclaimer dulu nih ya, Mas, Mbak. Mm-mm. Gue tidak pernah mendeklarasikan diri gue sebagai seorang indigo. Walaupun mungkin secara etimologi banyak orang yang mengatakan apapun yang pernah gue alamin, apapun yang jadi kemampuan gue bisa disebut sebagai indigo. Walaupun jujur sebenarnya mungkin bagi sebagian besar orang yang dapat gift seperti itu, sebagian mungkin tidak merasa nyaman untuk disebut sebagai seorang indigo karena jatuhnya seperti dilabelin gitu loh, Ya, kayak dicap sebagai seorang yang mungkin aneh atau mungkin punya melihat sesuatu yang orang lain gak lihat, dianggap halu, dianggap bohong segala macam gitu loh. Jadi memang ada masanya seorang yang punya gift ini tidak nyaman disebut sebagai indigo gitu loh. Nah, gue sendiri merasakan keindigoan ini sebagai sebuah bentuk gift dari yang di atas. Karena seringkali apapun yang terjadi sama gue itu ternyata sedikit banyak jadi jalan untuk mungkin menolong orang. Jadi mungkin ada yang terjadi sama seseorang, terus nggak sengaja gue cerita ke orang tersebut gitu loh. Terus orang itu mungkin jadi lebih aware atau semacamnya lah gitu loh. Nah, gue sendiri mungkin gini ya, di Indonesia itu kan banyak orang yang mengira bahwa seorang yang indigo, mereka itu punya visual atau penglihatan tuh mereka bisa ngelihat dimensi astral secara belak-belakan gitu. Jadi seperti dua dimensi ya, dimensi kehidupan nyata dan dimensi astral tuh bertimpa jadi satu dan langsung semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya di studio ini ada apapun langsung kelihatan secara nyata. Padahal kenyataannya tidak semua orang yang punya gift itu bisa seperti itu. Mungkin ada beberapa yang bisa seperti itu. Dalam hal lain mungkin bisa gue bilang itu gift yang ya whole another next level lah. Tapi mungkin pada umumnya gue dan beberapa teman-teman yang sepanjang kehidupan gue ketemu kenalan, ternyata mereka punya gift yang sejenis serupa, nggak segitunya gitu loh. Jadi pada umumnya cuma ya mungkin di momen tertentu atau tertrigger sesuatu baru akhirnya bisa melihat ataupun mendengar, merasakan, ada yang bisa berkomunikasi, mencium bau, aroma, kayak gitu-gitu. Banyak sih bentuknya. Levelnya beda-beda gitu. Beda-beda, tergantung bagaimana yang di atas nitipin kemampuannya ke kita sih gitu. Nah, terkait dengan keindigoannya ini berarti Konatan ini udah mulai merasakan ataupun menyadari lah ya bahwa gue punya kemampuan beda nih dibanding teman-teman yang lain. Itu mulai kapan kok? Kalau dibilang kapan gue mulai ngerasa sih ya, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup membingungkan karena gue nggak tahu mau bilang ini beruntung atau sial. Gue pertama kali menyadari kalau gue bisa ngelihat sesuatu yang harusnya tidak terlihat itu
di hari ulang tahun gue ke 5 tahun. Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Itu pertama kalinya gue ngelihat. Jadi pada saat itu kan gue masih tinggal di Jakarta. Ya. Jadi gue tuh sempat lama lah di Kalimantan. Gue tuh lahir sampai umur 13 gue tuh di Jakarta. Nah, setiap liburan sekolah itu gue pasti liburan pulang ke Kalimantan, ke kampung bokap nyokap. Ya. Nah, jadi kebetulan birthday gue kan di Juni. Jadi itu selalu bersamaan gitu loh. Setiap gue birthday pasti gue pas lagi di sana. Nah, di ulang tahun gue yang kelima, gue ngeliat something di kampung bokap, di rumah bokap pada saat itu. Jadi itu gue ngeliat, tapi menurut gue gimana ya, kayak ya udahlah gitu loh, anak kecil ya masih umur 5 tahun ngeliat, sekarang takut mungkin besok udah lupa atau mungkin udah nggak kepikiran lagi gitu loh. Nah, cuman sialnya karena gue tuh terlahir, gue punya sebuah kondisi medis ya, gue punya pectus excavatum, jadi kelainan pembentukan tulang dada. Nah, itu membuat gue divonis sama dokter, gue itu nggak boleh capek, gue harus jaga makan, dan gue juga punya asma akut dulu. Jadi gue sesensitif kayak kalau anak kecil makanan kesukaannya apa sih? Ayam goreng, ya kan, KFC lah gitu kita bilang. Gue nggak bisa makan gituan. Gue makan kulitnya aja sepotek kecil, itu gue bisa sakit 1-2 minggu. Sesensitif itu. Kena debu dikit, gue sakit sebulan. Dan asma gue bukan asma yang cuma sekedar sesak napas, tapi setiap kali asma gue kambuh, napas gue tuh udah sampai kayak udah sampai kayak gitu. Terus gue pakai alat itu, gue lupa lagi namanya, pokoknya Inhaler. semacam itulah ya. Semacam inhaler. Dan kalau lagi kambuh, gue cuma bisa tidur dengan kondisi gue harus nungging, terbalik gitu ya, nungging, baru bisa tidur. Nah, balik lagi, kapan gue nyadarin gue tuh bisa ngelihat gitu-gitu ya. Setiap gue sakit, kebetulan bokap nyokap itu kerja cukup sering sampai sore baru balik, dan gue di rumah sendirian. Gue udah terbiasa kayak gitu dari kecil. Nah, kalau pas lagi gue sakit dan mereka lagi kerja, otomatis kan gue sakit dan di rumah sendirian. Kalau gue lagi di kamar, gue lagi baring gitu ya, gue tuh selalu ngelihat di sudut ruangan itu, 4 titik itu ada makhluk seperti bayangan hitam gitu ya. Dia tuh bertengger. Kayak di sudut plafon tuh dia gini. Jadi cuma hitam. Gue nggak ngeliat wujud solid, dia seperti bayangan tapi matanya merah. Dan itu ada di keempat sudut ruangan. Selalu itu? Selalu. Setiap dalam kondisi gue lagi kambuh dan parah ya. Nah, gue nggak tahu apakah itu yang mendasari gue akhirnya gue tidurnya tengkurap nungging gitu. Apakah karena gue takut melihat itu, jadi secara apa ya, badan gue tuh otomatis melakukan itu, atau memang karena ya gue nungging biar nyaman napasnya gitu. Tapi intinya setiap gue sakit, gue akan seperti itu posisinya. Waktu itu melakukan nungging itu sadar maksudnya gini, sadar bahwa itu langkah atau tindakan untuk mengatasi ketakutan yang melihat 4 sosok di sudut itu, atau memang gimana sih kalau orang sesak napas kan kadang suka meringkuk gitu, atau seperti apa waktu itu? Iya, kalau kita bicara secara logikanya sih mungkin dengan posisi tidur nungging gitu jadi bisa napas. Walaupun gue nggak tahu, mungkin kebentuk juga kebiasaannya karena biar gue nggak ngelihat sosok-sosok itu tuh. Bisa jadi juga kan. Gitu sih. Tapi pada saat itu berarti di umur 5 tahun itu pertama kali mengalami seperti itu, ada perasaan takut dan sebagainya? Kebetulan yang gue lihat waktu hari ulang tahun kelima itu, jujur bentuknya sama sekali nggak serem. Apa itu, Bang? Jadi ini sebenarnya cerita pendek yang pernah gue ceritain di channel gue juga gitu ya. Ini lucu. Malam-malam jam 12, gue tuh kebelet buang air kecil. Nah, rumah di kampung itu kan nggak kayak rumah di Jakarta nih, yang toilet pasti dalam rumah. Terpisah biasanya. Itu terpisah. Itu terpisah. Nah, terpisah sebenarnya mungkin nggak terlalu jauh ya, mungkin dari sini ke toilet gitu. Cuman karena posisinya ini tuh outdoor, dan udah jam 12 malam, gelap. Nah, gue anak kecil kan, itu rumah asing banget gitu loh. Yang nggak nyaman lah, dan takut mungkin ya. Jadi, bokap juga waktu nemenin kayaknya, ribet banget kesana habis hujan, rumput-rumputnya basah gitu. Ya udah,
di ambang pintu aja nih, buang air kecil lah gitu, kayak di rumput-rumput tuh buang aja gitu. Nah entah bagaimana kebetulannya di pintu itu tuh ada, tau gak sih, tirai bambu yang digulung itu loh. Kray ya, seperti Iya, semacam kray. Nah kraynya itu tuh kebuka ketinggiannya pas di kepala gue. Dia kan anak umur 5 tahun masih pendek lah ya, ya segitu. Jadi gue bisa ngelihat keluar dan apapun yang gue lihat bokap gue nggak lihat. Nah pas gue buang air kecil di atap toilet depan itu tuh ada, gue ngeliat apaan tuh goyang-goyang gitu ya. Gue namanya baru bangun tidur kan masih ngantuk-ngantuk gitu, gue liatin, gue fokus gitu. Ternyata topi. Dan topinya tuh exact kayak punyanya Slash Guns N' Roses. Iya. Oke. Bayang. Nah dia bergerak gitu. Gue pikir kok ada topi goyang-goyang gitu ya. Sekali gue liatin bener-bener tuh ternyata ada sepotong tangan gini. Dia giniin topinya. Topinya tuh kayak ya mungkin floating gitulah di atas tangannya gini-gini. Tangannya kelihatan tuh. Tangan kelihatan. Dan itu sepotong tangan ya. Iya. Sepotong tangan kayak nembus dari atap seng gitu. Dan itu nggak mungkin orang. Kalaupun orang mana sih yang kerajinan jam 12 malam tiba-tiba di kampung gini-gini main topi gitu, itu udah aneh banget gitu loh. Iya. Itu pembuka sih. Habis itu setelah kejadian itu Banyak. berentet banyak. Gitu loh. Tapi di situ sebenarnya bisa dibilang itu interaksi pertama ya dengan si makhluk halus tersebut ya. Seharusnya dalam ingatan gue iya. Kalaupun mungkin ada lagi, gue tidak punya ingatan itu. Karena masih kecil banget ya, umur 5 gitu. Iya. Nah, cuman kan kalau itu kan mungkin interaksinya melihat ya, hanya melihat. Pernah nggak sih berinteraksi yang artinya di situ antara Konatan dengan si makhluk astral tersebut ada komunikasi atau ada sapa-sapaan atau seperti apa? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Akhirnya dalam perjalanan gua dengan dunia supranatural ini terjadi banyak hal yang seharusnya tidak terjadi. Sama kayak misalnya tadi Mas Ili bilang ngobrol gitu ya. Pernah gua dipegang pernah. Kalau nyium ya cukup umum lah, nyium bau gitu. Aroma gitu maksudnya? Aroma. Itu cukup umum, cukup sering terjadi dan bisa gue bilang apa ya, itu something yang common sih kalau nyium. Karena pada akhirnya beberapa entitas itu memang punya bau khas yang masing-masing gitu ya baunya. Iya, bau yang menjadi ciri mereka dan itu pasti muncul. Nah, boleh ceritain nggak terkait dengan bau tadi ya? Kayak kan biasanya kalau ya kita lihat film dan sebagainya ataupun kita lagi jalan di tempat malam, kadang ada bau wangi, kadang ada bau anyir darah ataupun amis gitu. Nah, menurut pengalamannya Konatan sendiri nih, apa sih sosok-sosoknya yang membedakan masing-masing baunya itu? Apakah terkait dengan sosoknya atau sebenarnya terkait dengan kejadiannya? Kejadian si makhluk astral itu mungkin bisa meninggal gitu kan, akhirnya baunya beda atau seperti apa sebenarnya? Yang paling dasar ya, yang paling gampang ditemuin itu adalah bau pocong. Pocong itu punya bau. Ini gue nggak bilang wangi ya, ini bau ya, real bau. Karena makhluk yang paling bau tuh pocong. Dia tuh baunya tuh seperti sampah yang sudah busuk dicampur dengan bau bangkai. Kalau misalnya mungkin Mas Mbak pernah nyium bau bangkai tikus, bangkai kucing mungkin, itu berkali-kali lipat lebih bau parah banget. Nyengat banget gitu ya? Nyengat banget. Itu pocong. Kalau bilang kunti macam-macam nih. Kunti itu makhluk yang menurut gue variatif banget. Itu ada tingkatannya juga kunti? Ada. Tingkatannya. Gini, kalau kunti itu, tapi sebelum gue jelasin soal kunti, gue lurusin sedikit. Tadi kan Mas Willy sempat bilang bagaimana waktu mereka meninggal. Betul. Ya, gue lurusin dulu. Menurut gue dan apa yang gue pelajari, tidak ada makhluk yang meninggal yang pada akhirnya jadi hantu atau setan. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang meninggal dalam kepercayaan umum, rohnya tuh cuma bertahan di bumi 40 hari. Setelah itu, dia sudah tidak ada. Kalaupun masih ada, berarti bukan dia.
Kalau bahasa paling gampang diterima di Indonesia ya kan yang mayoritas adalah Muslim, yaudah itu jin korin. Itu jin ya. Jin korin, udah beres. Jadi jin atau gumpalan energi yang menyerupai orang tersebut atau roh tersebut dengan tujuan apa? Ya pengen didoain, pengen minta makan. Jadi ujung-ujungnya mereka yang nerima. Seperti seolah-olah seperti itu. Nah balik ke Kunti. Kunti itu kan dikategorikan beberapa ya. Ada kuntilanak bergaun putih. Dia umum ya. Umum lah. Umumnya Itu pun putih, sebenarnya masih dipecah lagi tuh. Ada kuntilanak pengembara, ada kuntilanak yang emang stay di satu tempat karena sebuah grudge atau dendam. Ada kuntilanak yang memang ditanam sama seseorang, misalnya ini gue tanam satu kunti buat jaga rumah, ada macam-macam gitu loh. Dan itu mostly punya bau yang berbeda-beda. Kalau misalnya yang mungkin sering kita dengar nyium bau wangi melati ya. atau wangi melati tuh umum, dia tuh ya udah sih kunti pada umumnya aja gitu. Ada kunti yang bau pandan. Kunti bau pandan tuh kunti yang berasal dari pesugihan. Kunti yang baunya anyir darah. Nah, ini kunti yang anyir darah ini adalah kunti yang memang memakan darah. Jadi ada jenis kuntilanak yang mungkin Mas pernah dengar mengincar bayi atau janin. Iya. Nah, kalau di kampungku di Kalimantan, dulu kakekku tuh sempat pelihara babi. Nah, ketika babi beranak, mereka tuh beranaknya tuh tengah malam. Dan babi kan binatang yang gede banget ya. Sekali beranak kan kebayang itu. Kantong ketubannya juga pasti gede dong. Iya. Sekali pecah kan darahnya banyak. Itu ditungguin. Ngebayangin gimana ya, kayak kunti pakai gaun putih yang supposed to be anggun gitu ya, kelihatan pakai daster pakai gaun. Dia tuh ngerangkak di plafon, di kandangnya itu kan bentuknya kayak rumah panggung ya, ngerangkak di bawahnya, itu lidahnya keluar panjang-panjang ngejelatin darah gitu-gitu. Nah, kunti-kunti yang jenis seperti itu yang baunya bau anyir darah. Gitu. Itu baru kunti putih. Itu masih putih ya? Masih putih. Ada lagi kunti merah. Kunti merah kan sifatnya dia lebih tenang di satu tempat. Kalau putih itu banyak yang pengembara, terbang ke sana sini. Kalau yang merah lebih banyak diam di satu tempat dan agresif, more powerful. Tapi bukan yang paling kuat. Walaupun memang di Indo mungkin banyak yang mengira kunti merah itu yang paling kuat karena memang agresif. Kalau megang orang mostly sakit, ada yang sampai meninggal gitu-gitu, atau ada yang jadi stres sampai gila. Cuman kalau yang merah itu teritorial ya dia? Teritorial banget itu yang merah. Kalau yang kuning lebih sering nyanyi sambil ketawa-ketawa, berdansa. Kuning, tapi memang nggak terlalu umum. Kalau yang kuning, yang paling tinggi tingkatannya yang hitam. Itu udah ibaratnya kayak terbentuk karena residual memori atau kenangan-kenangan kejadian masa lalu yang bener-bener jahat banget. Misalnya dendam gitu ya. Misalnya kayak ada satu keluarga misalnya, terus istrinya tuh disiksa terus sama si suaminya gitu, terus si istrinya mau minta cerai tapi sama suaminya dihamilin sengaja biar si istrinya nggak bisa pergi gitu kan. Nah begitu udah hamil dibunuh atau apa, yang kayak gitu-gitu tuh, itu kan udah kayak tumpukan kejadian-kejadian yang jahat banget yang menciptakan banyak dendam dan sakit hati. Emosi. Nah itu yang menciptakan energi yang sekuat itu. Tapi tadi seperti balik ke ceritanya Konatan tadi bahwa sebenarnya kita ngomongin masalah kunti ya. Jadi si kunti ini sendiri berarti bukan berasal dari jiwa orang yang meninggal ya. Bukan. Tapi lebih ke arah emosinya, rasa dendam dan sebagainya yang mempiat. Yes, betul. Dan memanifestasi bentuknya kunti gitu kan. Iya. Oke. Sesimpel gini Mas, kenapa bentuknya kunti? Karena ya orang Indonesia memvisualisasikan ketakutannya dengan bentuk seperti itu. That's why di setiap negara selalu ada cerita yang sama. Ini terbentuk, entitas ini terbentuk dari rasa sakit dan dendam. Tapi bentuknya bisa beda. Makanya tiap negara beda-beda bentuknya gitu. Iya, bahkan di Indonesia ya tiap provinsi bisa beda kan. Ya kayak gitu aja sih. Oke. Jadi memang secara bentuk akan beda-beda, bau juga beda-beda, cuma yang harus digarisbawahi itu bukan sebagai manifestasi dari jiwa orang yang meninggal itu sendiri ya. Iya. Karena kan sering bilang nih, ada yang bilang kalau kunti itu, saya lupa deh, kunti atau sundel bolong lah ya, yang katanya orang lagi hamil, meninggal gitu. Sebenarnya itu bukan bentuk jiwanya, tapi hanya manifestasi dari energinya. Energi yang mewujudkan diri seperti kehidupan orang itu pada zaman dulu gitu. Oke.
Tapi kalau Kunti sendiri sama Sundel Bolong itu udah beda lagi ya? Kan mirip-mirip tuh. Iya. Gimana ya? Karena secara latar belakang agak mirip sih. Kan dibilangnya meninggal karena melahirkan. Sebenarnya mirip ya. Mungkin kayaknya kalau Sundel Bolong ini kan sebenarnya nggak terlalu populer. Sundel Bolong tuh kayaknya lebih ke cerita rakyat di daerah tertentu aja. Kayak kuntilanak yang punya bentuk yang sudah termodifikasi lah dengan kepercayaan rakyat lokal di daerah tertentu gitu. Oke. Tapi menurut Konatan sendiri ya tadi saya tertarik dengan sejarahnya ataupun energi dari si makhluk-makhluk tersebut nih. Itu sebenarnya sebuah perasaan-perasaan, bisa dendam, bisa marah, bisa emosi dan sebagainya, itu perasaan yang sesaat. Kan artinya berarti perasaan itu akan memanifestasi setelah yang punya perasaan tersebut meninggal. Belum tentu. Oh, belum tentu juga? Belum tentu. Bisa juga termanifestasi walaupun masih hidup. Oh gitu? Ya, tergantung ledakan energinya sekuat apa. Jadi misalnya, contoh misalnya kayak orang yang keluarga nggak harmonis lah ya. Istrinya di KDRT terus gitu. Terus istrinya tuh tiap malam nangis misalnya. Suatu saat mereka pindah dari rumah tersebut, bisa jadi tuh kamar itu kan jadi sebuah apa ya, sebuah media lah ya. Temboknya, lantainya itu merekord kejadian yang pernah terjadi gitu loh. Dan karena itu adalah kejadian yang sangat negatif, ya energi itu, tempat itu merekord energi gelombang energinya. Jadi nanti begitu ada penghuni baru, bisa jadi dia mendengar suara tangisan tersebut. Itu yang disebut dengan residual energi. Berarti ada yang ketinggalan. Betul. Gitu ya? Jadi bisa masih hidup, walaupun memang umumnya kalau sudah meninggal. Nah, tapi sebenarnya dari energi jadi sebuah manifestasi bentuk makhluk-makhluk tersebut, mereka tuh sebenarnya punya misi nggak sih? Untuk misinya gini, gangguin manusia, ataupun mereka hanya menampakkan, atau sebenarnya apa background mereka menampakkan? Suka-suka mereka aja, atau memang mereka mencari makan untuk isi bahan bakar lah ya. Tadi kalau kayak ada kunti darah kan berarti dia makan darah. Artinya kalau dia nggak makan darah, itu berarti kebutuhannya dia kan? Iya. Atau dia cuma iseng aja atau seperti apa? Secara umum iya seperti itu. Cuma gini ya, kalau ditanya tujuan mereka apa, ngapain mereka kayak gitu, sebenarnya jawabannya ini banyak banget dan hampir tidak bisa divalidasi sebenarnya. Karena beberapa kepercayaan bilang mereka yang percaya dengan konsep bahwa mereka adalah energi. Sebagian besar percaya bahwa setiap orang kan punya auranya masing-masing, pancaran energi dari setiap manusia. Nah, energinya orang tuh bisa beda-beda, dan setiap perasaan mereka berubah pun energinya ikut berubah. Nah, ada 2 kondisi atau 3 kondisi di mana seorang manusia tuh jadi makanan empuk bagi mereka. Itu tuh pertama kalau mereka lagi sakit. Yang kedua itu mereka punya kebencian. Yang ketiga itu mereka punya rasa takut. Nah, ketika manusia itu punya salah satu aja, itu tuh udah jadi makanan empuk. Buat energi-energi yang tersebar di mana-mana ini, menggulung energi tersebut jadi makanan mereka, terus mereka jadi lebih kuat, baru mereka bisa memanifestasikan ke kita, mewujudkan diri. Makanya mungkin pernah dengar kayak orang yang takut lebih gampang lihat. Walaupun tidak selalu begitu. Karena kebanyakan orang yang takut lemah gitu ya. Iya, ibaratnya orang yang takut itu memberikan energinya jadi makanan buat si entitas tersebut. Jadi entitas tersebut ngeliat, ini makanan nih, gue makan energinya, habis makan, gue udah cukup nih energinya untuk menampakkan diri, gue tampakin ke lo. Supaya lu lihat, lu takut ada gue gitu loh. Secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa entitas yang iseng aja. Mungkin pernah dengar kayak, apalagi Kunti ya. Pasti pernah dengar cerita kayak Kunti naksir sama laki-laki. Terus ntar tuh Kunti mewujudkan diri sebagai mungkin cewek yang disukain sama si laki-laki tersebut, biar disetubuhi atau apa. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya tujuan macam-macam. Seperti manusia juga ya sebenarnya, maksudnya punya, kalau tadi kayak Kunti punya emosi, punya rasa nafsu juga di situ. Ada juga ada yang kayak gitu. Iya, caper aja gitu ada. Iya. Jadi mungkin tadi kalau kayak mereka jadi makanan, kalau kita konsepnya dari mungkin saya bilang Konatan indigo lah ya, dalam POV-nya indigo berarti
bisa juga kalau takut itu malah frekuensinya jadi nyambung ya sama si makhluk tersebut yang akhirnya dia Iya. juga menampakkan juga gitu Iya. mungkin ya. Oke. Gitu. Nah, baik. Kalau dari sekian banyak kejadian yang Konatan alamin, kemudian mungkin dari SD sampai sekarang ya, mungkin kalau masih dibilang mungkin masih sering ada kejadian. Masih. Malah lebih kuat gak sih? Harusnya lebih kuat nggak sih? kuat, iya. Ininya perlu dilatih nggak sih seperti itu? Gimana ya? Ada yang melatih dengan tujuan tertentu ya, macam-macam lah kalau tujuan orang. Gue sendiri justru pernah berusaha ngilangin. Oh. Sempat berhasil di 2018, tapi cuma bertahan 3 bulan. Habis itu balik lagi. Hilangin tuh dalam artian nggak bisa melihat lagi atau gimana? Nggak bisa merasakan lah ya, nggak bisa merasakan ya. Jadi kayak tidak peka lagi lah. Ya. Sempat hilang sense itu di akhir Juni lah, 2018. Tapi cuma 3 bulan. Habis itu ya balik lagi, bahkan lebih parah. Biasanya nggak tahu ya kok, tapi yang aku tahu ya, maksudnya kalau orang yang punya gift kayak Konatan mau berusaha dihilangin segimanapun caranya, itu namanya udah gift akan balik lagi gitu, dan bisa jadi ya kayak tadi ya, mungkin lebih parah atau malah ada sesuatu yang bertambah gitu loh, maksudnya. Iya. Kadang-kadang kan nggak bisa di handle tuh kayak gitu ya. Tiba-tiba misalnya tadi ya cuma bisa dengar, jadi tambah ngeliat gitu ya. Iya. Pada akhirnya gini ya, gue tuh berdamai dengan diri sendiri bahwa gue nanamin pikiran gift ini tuh dikasih sama Tuhan pasti ada tujuannya. Iya. Dan itu juga yang jadi dasar gue ngejalanin YouTube channel. Bukan karena gue pengen narasumber cerita terus cerita ini kita nakut-nakutin orang. Enggak, kalau gue tuh selalu masuk cerita dan gue ngelempar cerita, tujuannya adalah supaya penonton itu bisa ngambil sisi positif dari setiap cerita. Kayak contoh, kenapa sih ini orang bisa mengalami ini? Pasti ada triggernya, entah lu bikin salah atau lu salah tingkah laku, salah ucapan. Nah, tujuannya apa? Ya supaya lu berbenah diri, memperbaiki kesalahan itu, supaya di kemudian hari tidak terulang kesalahan yang sama. Gitu. Ya, sama sebenarnya sih secara misi dan misi juga ya di teman cerita misteri ini juga kita share ke teman-teman juga tujuannya memang di akhir biasanya kita ada tujuan apalah pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang kita undang ke sini seperti itu. Betul. Nah, ngomong-ngomong pengalaman nih kok, mungkin ada nggak sih cerita ataupun kisahnya Konatan sendiri yang paling membekas lah ya, paling mungkin creepy, mengerikan gitu yang Konatan alamin yang itu bisa mungkin sampai traumatis, itu ada nggak, mungkin bisa di-share nggak ke teman-teman? Oke, sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita ngomong pengalaman tuh banyak banget. Oke. Kalau mau ngomong yang traumatis pun sebenarnya banyak banget. Yang trauma. Yang paling deh. Gue mungkin satu cerita yang belum pernah gue share sebelumnya di manapun. Eksklusif nih berarti di sini. Iya, eksklusif di teman cerita nih. Oke. Ini sebenarnya kejadiannya apa ya? Sebenarnya receh. Mungkin bagi sebagian orang receh banget lah gitu, konyol gitu. Cuman buat gua ini jadi sebuah kejadian traumatis yang bahkan menciptakan fobia. Jadi gini, gue tuh pernah antara kelas 5 SD atau 6 SD ya, gue tuh pernah liburan ke Pantai Carita. Nah, di Carita itu kebayang lah ya pantai-pantai di Pulau Jawa lah pada umumnya. Terus gue tuh karena gue punya pectus excavatum tadi, gue tuh dari kecil sudah menyadari tubuh gue tidak perfect. Jadi gue tidak suka berenang. Karena kalau berenang kan ya umumnya orang berenang buka baju kan kalau cowok kan. Gue nggak suka cacat gue dilihat orang. Jadi gue kalau berenang pakai baju. Tapi pada akhirnya setelah basah kan nyeplak. Kelihatan juga. Akhirnya ngebentuk gue nggak suka berenang. Gitu loh. Waktu kecil bisa berenang, tapi akhirnya ya udah setelah gue sadar gue punya cacat, gue nggak mau berenang sama sekali. Nah, hari itu gue lagi liburan lah sama keluarga besar lah, cukup rame ya, mungkin 20-30 orang kita ke Carita. Gue ngikut satu koko sepupu gue. Terus dia bilang gini, yuk kita berenang agak jauh lepas pantai. Walaupun ini sebenarnya ide bodoh yang penonton jangan tiru gitu loh, ini bodoh banget. Akhirnya gue dengan bodohnya dan tololnya, ayo gitu loh. Lempeng aja gitu, karena gue sangat percaya sama koko gue. Dia jago banget berenangnya.
begitu dia bilang gini, yaudah ntar lu pelukan deh di pundak gue. Yaudah gue peluk gini kan, gue peluk. Itu kejadiannya tuh 5:30 sore, which is langit udah mulai gelap. Ditambah di hari itu lagi mau thunderstorm. Jadi di kejauhan tuh udah petir-petir. Jadi awannya udah gelap. Awan hitam gitu. Awan hitam, gitu iya. Dan itu udah datang. Karena anginnya kuat, kita bisa ngerasain, ya pergerakan awan itu cepat lah gitu. Koko gue dengan gilanya dia ngajak gue berenang lepas pantai. Nah, kejadian ini terjadi ketika gue tuh mungkin 200 atau 300 meter lepas pantai. Which is itu udah jauh banget. Gue ngeliat orang aja tuh di pantai, di tepi. Itu cuma titik, saking jauhnya. Ya, udah jauh banget itu. Udah, dan ombak itu gini. Iya. Nah, koko gue tuh pede aja ya mungkin ya, karena dia jago berenang ya. Gue tuh meluk dia, bentar-bentar gue gini-gini muka karena ombak kan. Suatu ketika di kaki gue itu, jadi karena gue meluk dia dan gue tuh lebih pendek dari koko gue, otomatis kaki gue sama kaki dia tuh sering berbenturan, Mas. Iya. Kebayang lah ya, berbenturan. Nah, suatu ketika lagi di posisi kayak gitu, gue ngerasa tiba-tiba di kaki gue, di jari-jari kaki gue itu, di sininya tuh kayak ada rambut. Rambut nyelip gitu ya di jari. Kayak ada rambut, iya, nyelip-nyelip di jari-jari kaki, dan itu ngerasa sampai setengah betis. Itu kayak rambut perempuan. Tapi kan kita bisa lah gitu ngebedain rambut yang cuma kita kesentuh diem sama rambut yang disapu. Berasa, pergerakannya berasa kan. Ini ngerasanya seperti disapu. Disapu, tapi panjang. Dan kejadian kaki gua ngerasa disapu itu tuh 8-10 detik lah kurang lebih. Sekarang logika gue bermain. Rambut, kalaupun itu orang lah, anggap itu cewek lah ya, berenang iseng-iseng di bawah situ. Nyelam gitu ya. Nah, manusia mana yang rambutnya bisa nyapu kaki gue 8 detik nonstop? Sepanjang apa rambutnya? Iya. Nah, gue otomatis langsung takut. Karena gue nanya ke koko gue, koko apaan tuh? Dia nanya apaan? Gue bilang rambut. Gue bilang dengan kondisi gue tuh kaki kan pasti langsung nendang kan. Itu nendang kaki dia terus. Dan waktu dalam kondisi nendang itu rambut gue masih rasain. Nah, nendang kaki koko gue, logikanya kalau gue ngerasain harusnya dia ngerasain dong. Orang kaki kita nempel ya. Apalagi kaki dia lebih panjang. Terus dia langsung panik juga. Ya udah, kita berenang balik ke tepian. Begitu nyampe tepi, gue udah kayak orang gila ketakutan. Langsung lari, panik banget lah. Ditenangin sama koko gue, sama keluarga gue yang lain, bahkan sampai ada Baywatch-nya, penjaga pantai. Ditanya kenapa? Gue ceritain. Nggak ada yang bisa jawab. Penjaga pantai sempat ngomong kayak ikan kali gitu dia. Terus ya pada saat itu kan gue masih kecil ya, jadi gue kayak oh ya udah gitu. Walaupun itu ngebentuk takut gitu, trauma lah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, internet mulai ada, Google, kita udah bisa browsing. Gue selalu penasaran dengan pengalaman itu. Gue browsing makhluk apa di laut yang punya rambut. Karena itu jelas rambut, bukan rumput laut, bukan tanaman laut, bukan ubur-ubur juga bahkan. Gue searching, oh ternyata yang berambut paus. Ikan paus. Terus gue mikir, tapi nggak make sense. Kalaupun paus, kok gue ngerasa kok gue nggak ngerasa, itu udah nggak make sense. Oke. Akhirnya baru kejawab di bulan Juli tahun ini, 2025. Itu gue lagi liburan ke Pulau Seribu. Gue ngobrol sama orang lokal yang kerja jadi tour guide yang bawa kapal lah. Jadi kita snorkeling, dia yang bawa kapalnya. Terus gue tanya, Mas umurnya berapa, kerja apa, tinggal di mana, asli mana gitu-gitu lah ya. Dia bilang, oh saya asli sini, asli Pulau Seribu, kata dia. Umurnya sekitar 25, dan saya dari umur 13 udah ikut bapak saya kerja jadi tour guide kapal, kata dia. Oh oke. Berarti pengalaman di lautnya banyak dong Mas. Oh banyak banget, kata dia. Gue ceritalah pengalaman tadi. Dia ketawa. Ya katanya. Dah gue ngerasa kayak gue cerita itu fobia gue loh, gue bilang. Dia malah ngerasa bercanda. Iya, dia ngerasa kayak receh banget gitu, kayak ya gitu. Lah kenapa Mas? Gue tanya. Itu mah biasa Mas, katanya. Hah? Biasa gimana? Gue bilang, gila lu biasa. Itu gue udah mati ketakutan, sampai detik ini gue takut, gue bilang. Itu tuh setan laut, kata dia. Ah, setan laut gimana? Ya Masnya kan pasti tahu lah, kata dia, di laut itu banyak entitas yang dalam tanda kutip nggak ada di daratan.
entitas yang memang apa ya, mungkin secara teritorial laut, Mas. Iya. Iya. Ya kan, bumi Iya. tuh lautnya tuh baru bisa dieksplor tuh 3% gitu loh. 97-nya tuh manusia nggak sanggup eksplor. Dan nggak tahu ada bentuk apa Iya. aja gitu. Karena misterinya sedip itu gitu loh. Nah, itu tuh makhluk-makhluk yang memang mendiami laut gitu loh. Berdasarkan pengalaman dari si Iya, dari si tour guide itu. Tour guide-nya Iya. Itu ternyata pernah ketemu atau ngeliat kali ya? Iya, atau mungkin dia juga pernah Ngerasain ngerasain ya. kan, kita nggak Iya, tahu iya. gitu loh. Intinya dia memvalidasi lah, katanya itu tuh memang terjadi beberapa kali. Beberapa orang yang dia kenal juga mengalami hal serupa, dan itu ya si setan laut lah ibaratnya. Iya. Nah, gara-gara kejadian itu sampai detik ini gue fobia sama air apapun yang gelap atau keruh. Bak mandi sekalipun. Jadi kalau bak mandi di Kalimantan kan, maaf ya, PDAM-nya tuh nggak kayak Jakarta, bening. Kalau di sana tuh kita tuh ya mungkin kita lebih kaya lah, mandinya tuh pakai Thai tea. Oke. Nah, pakai Thai tea kita mandinya. Itu botol sampo jatuh ke bak mandi aja gue nggak berani ambil. Ya, ataupun mungkin Karena udah nggak kelihatan ya. mungkin nggak usah jauh-jauh lah ke sana. Kadang-kadang kalau mungkin ada perbaikan pipa keran pam gitu Iya. juga kan. Genangan-genangan. Airnya kan Karena keruh. keruh ya iya. kan gitu. Ya Itu gue nggak berani mandi tuh. enggak. Sama. Enggak, mending nggak usah mandi. Setakut itu. Kalaupun terpaksa harus mandi, gue akan ambil gayung Heeh. dikit-dikit supaya tetap kelihatan dasar gayungnya. Oke. Oh, Setrauma itu. saking takutnya. Hmm. Berarti kan ngebekas banget dari kecil udah bertahun-tahun dan baru terjawab Iya. kemarin dong. Iya. Sekarang sih ya tetap ya, maksudnya gue berusaha menyembuhkan fobia itu sih. Iya. Gitu. Ya mungkin buat teman-teman juga yang dengerin, kalau punya cerita serupa ya tadi kayak Konatan juga, saya yakin lah teman-teman juga banyak yang main ke pantai, terutama tadi ke Carita ya. di Carita itu Carita. Punya cerita yang sama mungkin bisa komen juga di bawah, ataupun mau jadi datang ke sini sebagai mau temen cerita juga nggak ada masalah. Iya, Boleh boleh aja share ceritanya. share ceritanya. Oke. Nah, oke, itu tadi mungkin sesuatu kejadian yang membekas lah ya di Konatan, yang sampai saat ini masih ada rasa trauma itu, rasa trauma sampai bukan hanya di pantai, tapi begitu lihat genangan air keruh aja untuk mandi aja sampai nggak berani. Betul, gitu betul. ya. Nah, mungkin dari sudut pandang Konatan sendiri nih, untuk buat teman-teman juga, kira-kira apa sih yang mungkin ada teman-teman yang penakut ataupun nggak berani ke suatu tempat yang sepi, dan dia juga terlalu fobia dengan yang namanya hal mistis seperti itu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, apa sih sebenarnya harus dilakukan? Menjaga diri lah intinya. Oke. Sebenarnya sih susah gampang nih. Iya. Yang pertama, jaga sikap. Oke. Kemanapun kita pergi, kita nggak tahu tuh di daerah itu ada apa, ada sejarah apa, ada peraturan apa yang mungkin kita kelewatan gitu ya. Ada pantangan tertentu yang nggak sengaja kita langgar, itu jadi pemicu. Itu udah paling gampang yang bisa kita kontrol, itu deh, jaga sikap, jaga tutur kata. Apalagi buat teman-teman yang mungkin naik gunung, waduh itu sensitif banget, hati-hati banget dah. Kadang bahkan peraturan-peraturan yang nggak masuk akal aja bisa jadi sebuah pantangan besar di gunung. Kayak misalnya naik gunung nggak izin orang tua. Mungkin buat sebagian besar orang kan simple ya, cuma Iya, betul. ya udah sih gitu, cuma masalah izin orang tua. Nyampe gunung masalah tuh. Iya. Beberapa gunung di Indo itu masalah besar, bisa orang sampai meninggal cuma gara-gara nggak izin sama orang tua. Kayak nggak direstuin gitu ya. Itu. Terus yang kedua, simpelnya gini deh, teman-teman tuh pasti sedikit banyak nonton Harry Potter. Ya. Mas nonton kan? Ya pastilah. Di film kedua itu ada sebuah pelajaran yang dia ngeluarin satu lemari yang isinya Bogart, yang dia akan berwujud seperti apapun yang orang takutkan. Pokoknya orang berdiri di depan lemari itu, ya kan? Ya. Makhluk astral tuh seperti itu. Oke. Kita takut, terus kita mulai bermain dalam pikiran kita. Ih, kayaknya ada ini deh. Jangan-jangan ada ini deh. Jadi tuh sesuai yang kita takutin. Itu yang paling umum dah, yang bisa aku bilang terjadi di Indonesia.
ih gue takut kayaknya ada pocong di situ. Jadi itu pocong tuh. Walaupun tidak apa ya, semerta-merta langsung kayak di Harry Potter yang kalau kita mikirin Langsung keluar gitu kan. iya, misalnya kayak Severus Snape pakai kostum aneh gitu, tiba-tiba hantu kuntilanaknya jadi pakai apa gitu, nggak gitu banget juga. ya. Cuma maksudnya dalam artian apa yang kita takutin, mereka tuh bisa baca ketakutan kita lewat pancaran energi yang tadi gue jelasin. Nah, mereka mewujudkanlah itu supaya apa? Supaya kita makin takut, energi takut kita makin keluar, mereka semakin kenyang. Semakin Balik diserap. lagi ke ketiga hal tadi itu ya, Iya. salah satunya ketakutan itu ya. Iya, berputarnya sebenarnya di circle yang seperti itu aja sih, gitu loh. Paling itu sih kalau untuk jaga-jaga ya supaya nggak kejadian aneh-aneh. Iya, iya. Ya sebenarnya kalau kayak gitu kan selain dari yang apa ya, dari yang nggak kasat mata, sebenarnya itu kan basic dari manusia kan, di Iya. manapun ada tutup Betul, tangan gitu betul, ya, betul, sopan santun gitu kan. betul. Apalagi yang nggak terlihat kan, lebih kita lebih nggak tahu lagi nih ada di mana gitu. Iya. Paling satu hal mas, gue tambahin dikit. Ini yang mungkin jadi pengetahuan umum ya buat teman-teman sekalian. Ini karena gue sendiri belajar demonologi. Sempat gue mempelajari demonologi, okultisme ya. Jadi tuh yang kita rasakan, ketakutan kita segala macam, apapun yang kita lihat secara supernatural tidak melulu tentang energi. Jadi gue tuh memisahkan layer antara hantu setan ini dengan demon atau evil, ya iblis ya, itu udah something yang berbeda jalurnya. Kalau mereka itu bukan apa ya, bukan sekedar gelombang energi yang tiba-tiba berwujud random. Mereka tuh udah bener-bener yang memang eksis gitu ya. Memang eksis. Kayak misalnya gini, di kepercayaan gue ada satu figur yang terkenal banget lah di dunia, Lucifer. Dia itu kan bukan sekedar energi mentah gitu doang. Dia tuh asalnya malaikat. Iya. Ya kan? Lucifer itu asalnya namanya aja Luciel. L itu artinya malaikat. That's why mostly malaikat di namanya tuh belakangnya ada L. Ya kan? Nah, bayangin dia tuh malaikat loh gitu loh. Yang dimana secara pembentukan dan kelahiran aja dia tuh jauh lebih tinggi di atas manusia sebenarnya. Terus tiba-tiba dia dilempar ke bumi jadi iblis. Terus dia jatuh itu nggak sendirian, dia punya krocok-kroconya lah ibaratnya, yang kita kenal dengan mungkin istilah the seven deadly sins. Ya kan, ada iblis yang melambangkan nafsu, keserakahan, kemalasan, amarah, benci gitu-gitu. Nah, mereka ini bukan sekedar energi biasa, mereka tuh iblis yang secara form, bentuk, eksis. Nah, kalau kita bicara udah ketemu sama yang kayak gini-gini, wah itu udah beda cerita. Lu mau takut mau enggak, kalau mereka mau muncul ya muncul aja. Iya, gitu loh. Itu udah whole another level lah. Ya karena mereka ada event sebelum ada kita gitu kan, ada manusia gitu kan. Jauh, betul. Itu paling itu sih yang bisa gue tambahin sedikit. Jadi kalau itu nggak bisa diapa-apain tuh ya? Sulit ya. Kalaupun bisa dilawan ya, kalau dalam kepercayaan gue kan kayak mungkin doa puasa gitu-gitu. Cuma kan nggak segampang itulah gitu loh. Ngelawan yang kayak gitu-gitu. Ya. Oke. Thank you Konatan ceritanya. Mungkin saya summary sedikit ya terkait dengan apa yang tadi dikatakan sama Konatan. Bahwa satu, mungkin kita harus selalu jaga sikap, mawas diri. Betul. Apalagi mungkin di tempat baru, ya kan, seperti itu. Kalau yang kedua tadi, lebih ke arah mana Konatan? Ya, kita berusaha berpikir positif terus aja deh. Positif, betul. Karena ketakutan adalah salah satu quote-unquote ya, makanan ya. Betul. Makanan buat mereka. Energi tersebut lah. Betul. Serapan. Dan tambah lagi yang ketiga, kalau yang satu yang udah eksis lebih dahulu daripada kita, mungkin sebutannya ada demon, iblis ya gitu kan. Itu yang buat tadi mungkin nggak berlaku. Mereka mau menampakkan diri ya menampakkan diri aja. Iya benar. Tapi paling nggak dengan dua hal yang tadi yang sudah dilakukan itu bisa mengurangi lah ya. Iya, betul. Baik, Konatan terima kasih ceritanya. Mungkin itu aja dari malam ini kita dapat sharing dari, boleh nggak sih sebut Indigo? Boleh sebut sebagai Indigo. Iya. Jadi bukan cuman yang katanya, tapi beliau ini udah mengalami langsung. Jadi bisa kita jadikan sebuah referensi lah. Iya.
Oke. saling tahu lah ya, saling pokoknya ya jaga sikap, saling aja lah. Ya, mungkin pesan terakhir jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa juga mampir ke podcastnya channel Konatan di Mikir Mikir Malam-Malam. malam-malam. Untuk dapat pengalaman, memperkaya pengalaman lagi dari cerita-cerita mungkin yang udah lebih banyak dari kita ya. Beliau ini udah lebih sesepuh lah dari kita dalam konteks podcast misteri. Iya. Baik, itu aja dari kami. Selamat malam dan selamat menghayati apa yang jadi cerita kita. Bye bye.